Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salamida, kelas 2C, jurusan Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan menggambarkan dan menuliskan klasifikasi serta akan menjelaskan sedikit mengenai hewan avertebrata. Nah, hewan tersebut diantaranya yang pertama itu ada udang ronggeng, kedua rajungan, ketiga kepiting bakau, keempat udang faname, kelima udang windu, dan yang terakhir mimi laut. Nah, yang pertama itu ada udang ronggeng, Harpiosquilla atau yang dikenal dengan udang ronggeng ini termasuk ke dalam filum Arthropoda. Terus memiliki duri-duri yang keras, terutama di bagian atas kepala dan di bagian antenanya. Dilindungi oleh kulit keras yang mengandung zat kapur. Mempunyai bentuk yang menyerupai bentuk belalang mantis atau belalang kembah. Lalu mempunyai dua antena, di mana panjang antenanya ini melebihi panjang dari badannya sendiri. Habitat hidup udang ronggeng adalah di perairan karang, suatu kawasan di mana terdapat karang-karang seperti terumbu karang, batuan granit, atau vulkanis. Seperti kebanyakan jenis krustasea yang lain, udang ronggeng merupakan udang yang aktif di malam hari dalam mencari makannya. Nah, sedangkan pada siang hari, umumnya udang ini bersembunyi di gua-gua karang. Udang ronggeng termasuk ke dalam kelas krustasea, di mana hewan-hewan krustasea ini biasanya bernafas menggunakan insang yang melekat pada tubuhnya. Sistem peredaran darahnya itu sistem peredaran darah terbuka, di mana O2 dari air masuk ke pembuluh insang, sedangkan CO2 berdifusi dengan arah yang berlawanan. Nah, O2 ini akan diedarkan ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Sistem ekskresinya terdiri atas dua buah kelenjar hijau yang membuat cairan warna hijau. Strukturnya itu seperti nephridium dan terbuka pada dasar-dasar antenanya. Sistem reproduksi hewan ini bersifat diesis. Ada pembuahan yang berlangsung di dalam tubuh betina atau fertilisasi internal. Namun ada juga yang bersifat eksternal atau pembuahan di luar tubuh. Nah, ketika dewasa, larva hewan ini akan mengalami pergantian kulit secara terus-menerus. Manfaat dari udang ini yaitu udang ini telah dicap sebagai makanan laut yang kaya akan dengan khasiat omega 3 dan vitamin B12. Selain itu, udang ini memiliki kadar asam amino yang tinggi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya dapat menjaga kesehatan jantung, mata, mencegah penyakit darah rendah, dan masih banyak lagi.
Yang kedua itu ada rajungan. Rajungan termasuk ke dalam filum Arthropoda. Morfologi rajungan berbeda dengan kepiting bakau. Rajungan memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping dengan capit yang lebih panjang dan memiliki berbagai warna yang menarik pada karapasnya. Duri akhir pada kedua sisi karapas relatif lebih panjang dan lebih runcing. Rajungan memiliki karapas berbentuk bulat pipih. Sebelah kiri kanan mata terdapat duri 9 buah. Rajungan mempunyai 5 pasang kaki yang terdiri dari 1 pasang kaki capit yang berfungsi sebagai pemegang dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya, 3 pasang kaki sebagai kaki jalan, dan sepasang kaki akhir mengalami modifikasi sebagai alat renang. Habitat rajungan adalah pada pantai bersubstrat pasir, pasir berlumpur, dan pulau yang berkarang. Juga berenang di dekat permukaan laut sekitar 1 meter sampai kedalaman 65 meter. Sistem pernafasan kepiting itu karena termasuk kelas Crustacea yang sebagian besar hidupnya itu bernafas lewat insang. Nah, sistem peredaran darahnya juga termasuk sistem peredaran darah terbuka. Sistem ekskresinya itu berupa sepasang bangunan yang lebar yang disebut dengan kelenjar hijau. Untuk sistem reproduksi rajungan ini sama seperti reproduksi pada udang, yaitu bersifat diesis atau berkelamin satu. Tumbuhannya itu terjadi secara eksternal, tapi ada juga yang secara internal. Sama halnya seperti makanan laut lainnya, rajungan juga memiliki manfaat yang banyak bagi manusia. Di antaranya itu dapat mencerdaskan otak, meningkatkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker, dan meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketiga itu ada kepiting bakau. Kepiting ini termasuk dalam golongan Crustacea dan filum Arthropoda juga. Secara morfologi, kepiting ini terdapat 6 buah duri di antara sepasang matanya dan 9 duri di samping kiri dan kanan matanya. Ia juga memiliki sepasang capit. Nah, pada kepiting jantan, capitnya itu bisa berukuran 2 kali panjang karapasnya, mempunyai 3 pasang kaki jalan, sepasang kaki renang dengan bentuk pipi. Nah, spesies ini juga merupakan spesies yang ukurannya itu paling besar dan memiliki pertumbuhan paling cepat dibanding dengan spesies kepiting lainnya. Habitat dan penyebarannya terdapat di air tawar, payau, dan juga laut. Sebagian besar kepiting ini merupakan fauna yang aktif mencari makan di malam hari. Crustacea yang sebagian besar hidup di laut itu bernafas menggunakan insang. Nah, untuk sistem peredaran darahnya itu sistem peredaran darah terbuka atau tanpa melalui pembuluh darah. Darah ini tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin yang daya ikatnya itu terhadap oksigen rendah. Untuk sistem ekskresi dan reproduksinya sama seperti halnya Crustacea yang lainnya. Oh ya, kepiting bakau juga memiliki 4 spesies, yaitu Scylla olivicea, Scylla paramomisae, Scylla serrata, dan Scylla transcularica. Kepiting bakau memiliki manfaat, yaitu membantu menjaga keseimbangan ekosistem di daerah bakau dan mangrove. Daun yang dimakan kepiting ini akan cepat terurai dibanding daun yang tidak dimakannya.
keempat itu udang faname, termasuk ke dalam filum Arthropoda juga. Umumnya tubuh udang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian badan. Bagian kepala yaitu yang menyatu dengan dada disebut dengan cephalotorak yang terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas di bagian kepala dan 8 ruas di bagian dada. Bagian badan dan abdomen terdiri dari 6 ruas, tiap-tiap ruas mempunyai sepasang anggota badan yang beruas-ruas juga. Kepala udang faname terdiri dari antena, antenula, 3 pasang maksiliped, dan 5 pasang kaki berjalan. Untuk habitatnya sendiri, udang faname ini ditemukan di perairan lepas pantai dengan kedalaman berkisar antara 70-72 meter. Udang ini menyukai daerah yang dasar perairannya itu berlumpur. Sifat hidup dari udang faname adalah dua lingkungan, di mana udang dewasa akan memijah di laut terbuka. Setelah menetas, larva udang faname akan bermigrasi ke daerah pesisir pantai atau mangrove. Dan setelah dewasa akan bermigrasi kembali ke laut untuk melakukan kegiatan pemijahan. Sistem pernafasannya, sistem peredaran darah, sistem ekresi, dan sistem reproduksinya itu sama halnya seperti krustasea yang lainnya. Nah, manfaat dari udang faname ini adalah komoditi perikanan yang sangat nikmat diolah ke dalam berbagai jenis masakan. Manfaat mengkonsumsi udang faname ialah kandungan protein yang rendah lemak. Lalu dalam daging udang faname ini juga terkandung kalsium, potasium, dan juga fosfor yang merupakan sistem vitamin A dan C yang baik untuk tubuh. Yang kelima itu ada udang windu. Menurut morfologis, udang windu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah bagian cephalotorak dan bagian abdomen. Nah, pada bagian kepala udang windu memiliki cucuk atau yang disebut dengan rostrum. Nah, rostrum ini di kepala itu ada 7 buah dan ada di bawah 3 buah. Bagian abdomen udang windu ini memiliki ciri warna yang berwarna-warni besar, melintang berwarna hijau kebiru-biruan. Udang windu mampu hidup di laut dengan salinitas tinggi hingga perairan payau yang bersalinitas rendah. Udang hidup pada permukaan dasar laut yang terdiri dari campuran lumpur dan pasir. Udang mampu membenamkan diri pada lumpur dan menempelkan diri pada sesuatu benda yang terbenam dalam air pada siang hari. Karena udang windu ini termasuk ke dalam krustasea, untuk sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan sistem ekresi, serta sistem reproduksinya itu sama seperti krustasea yang lainnya. Manfaat udang windu itu sama seperti udang-udang lainnya, tapi kandungan kolesterol di dalam udang ini tergolong tinggi, yaitu bisa mencapai 250 mg tiap 100 kg udang.
Keenam, ada mimi laut atau yang disebut dengan belangkas, memiliki bentuk yang mirip dengan ikan pari. Tubuhnya itu diselubungi cangkang yang keras dan berwarna kecoklatan. Tubuh dari belangkas ini terdiri dari 3 bagian utama yang dipisahkan oleh sambungan tipis. Yang pertama itu ada kepala, perut, dan ekor, di mana bagian kepala ini terdapat 9 mata yang letaknya itu terpencar-pencar, 1 di masing-masing sisi kepala, 5 di bagian depan, dan 2 di bagian bawah kepala. Habitat dari mimi laut ini, mereka itu hidup di pantai-pantai yang berlumpur atau yang berpasir lumpur dan seringkali ditemukan di dekat dengan muara-muara sungai. Untuk sistem pernafasannya itu menggunakan insang buku yang berasal dari alat-alat tambahan abdominal yang bercabang 2. Respirasinya dilakukan melalui 6 pasang pelengkap yang melekat pada bagian pertama bawah perut yang disebut dengan buku insang. Untuk sistem peredaran darah dan sistem ekskresinya itu sama seperti krustasea yang lainnya. Untuk reproduksinya, usia matang seksual dimulai setelah 3 tahun. Nah, bila akan melakukan perkawinan, mimi jantan ini biasanya memegang erat mimi betina dengan pasangan kaki pertama. Mimi jantan akan segera menggali lubang pasir dan akan membenamkan diri selama beberapa bulan sampai telur-telurnya itu dilepaskan. Sama halnya dengan jenis kepiting, pembuahan fertilisasi mimi ini terjadi di dalam tubuh atau internal. Belangkas ini memiliki peran dalam menyeimbangkan rantai makanan dan sebagai sumber protein bagi spesies burung pantai yang bermigrasi. Belangkas memiliki manfaat penting bagi manusia. Sejak permulaan abad ke-20, belangkas ditangkap dalam jumlah yang besar untuk dijadikan umpan sidat dan siput laut besar. Cangkang belangkas ini bisa diolah menjadi aneka produk seperti lensa kontak, krim kulit, penambah luka jahitan kepala, dan kitosan, sejenis pengawet makanan. Nah, di Indonesia ini ada beberapa daerah yang belangkas itu dijadikan sebagai makanan atau untuk dikonsumsi. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.